Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Nizar dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Sini saya akan mempresentasikan tentang konsep sistem development life circle dan juga tentang konsep dasar manajemen proyek. Nah, untuk lebih penjelasan yang lebih jelasnya, mari kita bahas. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang manajemen proyek. Ketika kita mendengar kata manajemen proyek, itu muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja komponen dari manajemen proyek? Bagaimana perencanaan membantu di dalam pengelolaan sumber daya proyek? Yang kedua, apakah peranan perencanaan planning di dalam memfasilitasi pengembangan software? Untuk kali ini kita akan membahas 3 bahasan. Yang pertama adalah 4B. Yang kedua, manajemen proyek atau manajemen project. Yang ketiga adalah perencanaan proyek, project planning. Ini adalah 4 dimensi proyek. Yang pertama adalah people, yang kedua proses, yang ketiga produk, dan yang keempat teknologi. Nah, ini people itu adalah elemen terpenting dari kesuksesan suatu proyek. Dan produk adalah sistem yang akan dibangun. Dan proses adalah sekumpulan framework activities dan engineering task agar proyek berjalan dengan lancar. Yang keempat adalah project. Project adalah seluruh kerja atau usaha yang dibutuhkan untuk mewujudkan suatu produk. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah people. Pada software proses terdapat 5 tipe dari people atau player. Yang pertama adalah senior managers, yaitu dia yang mendefinisikan dari masalah bisnis berpengaruh kuat terhadap proyek tersebut. Yang kedua adalah practitioner. Practitioner adalah dia yang akan mengantar pada kemampuan teknik untuk engineering software. Yang ketiga adalah project manager technical. Dia adalah seseorang yang harus merencanakan, memotivasi dan mengorganisasikan. Yang selanjutnya adalah customer. Dia adalah seseorang yang akan menspesifikasi rekrutmen dari software tersebut. Yang terakhir adalah end user. Dia adalah seorang yang berinteraksi dengan software yang akan dirilis. Yang kedua adalah proses. Masing-masing fungsi akan menjadi engineered dari tim software melalui aktivitas framework. Yang pertama adalah komunikasi customer, tugas untuk membangun komunikasi yang efektif di antara customer. Yang kedua adalah planning, tugas untuk mendefinisikan research, timelines, dan sebagainya. Yang selanjutnya setelah planning itu adalah analisis resiko. Analisis resiko adalah tugas untuk menerima resiko teknik dan manajemen. Yang selanjutnya adalah engineering, tugas untuk membangun sistem aplikasi tersebut atau aplikasi yang akan dibuat. Yang selanjutnya adalah constructions dan release, yaitu installation, release control, dan customer support. Yang selanjutnya adalah customer evaluation, yaitu tugas untuk mendapatkan feedback dari customer dan hasil evaluasi. Yang ketiga adalah project. Project yang komplit memerlukan beberapa tugas, yaitu yang pertama mereview permintaan customer. Yang kedua merencanakan dan menjadwalkan secara formal fasilitas pertemuan dengan customer. Yang selanjutnya adalah mengharapkan penelitian untuk mendefinisikan solusi dan pendekatan yang ada. Yang keempat, menyiapkan dokumen pekerjaan dan agenda untuk pertemuan formal. Yang selanjutnya, mengharapkan terjadinya pertemuan. Yang keempat, mengembangkan mini spec untuk perbaikan konsistensi dan kelemahan pada ambiguitas. Yang terakhir yaitu memodifikasi cakupan dokumen yang diperlukan. Proyek software, faktor yang mempengaruhi hasil akhir. Lah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil akhir dari proyek. Yang pertama adalah ukuran. Yang kedua, batas akhir penyerahan produk. Yang ketiga, anggaran dan biaya.
Yang selanjutnya domain aplikasi, teknologi yang diterapkan, batasan sistem, kebutuhan pengguna, dan sumber daya yang tersedia. Nah, di dalam manajemen proyek kita harus pintar untuk mengelola waktu. Yang pertama waktu. Waktu itu ibarat uang. Waktu adalah uang. Yang kedua adalah informasi. Karena senjata yang paling mematikan itu adalah informasi. Yang ketiga adalah organisasi. Kita butuh organisasi untuk melakukan proyek tersebut. Kita nggak bisa sendirian untuk melakukan proyek tersebut. Kita harus butuh organisasi. Yang keempat adalah kualitas. Kualitas itu adalah menentukan hmm, proyek tersebut itu bagus atau tidak. Yang terakhir adalah uang. Karena kita membuat sebuah proyek itu harus butuh uang. Nah, ini adalah dasar-dasar proyek. Yang pertama, kita harus memulai proyek tersebut. Lalu, kita harus menentukan kelayakan proyek tersebut. Lalu, kita menjadwalkan dan merencanakan proyek. Dan yang selanjutnya, kita harus mengolah kegiatan dan anggota-anggota proyek. Manajemen proyek. Manajemen proyek adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan memimpin dan mengkoordinir sumber daya yang terdiri dari manusia dan material dengan menggunakan teknik pengelolaan modern untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, yaitu lingkup mutu, jadwal, dan biaya, serta memenuhi keinginan para stakeholder. Konsep manajemen proyek atau PMI. Definisi PMI menekankan pada langkah-langkah yang diperlukan dalam menjalani proyek untuk memenuhi keinginan stakeholder. Karena stakeholder itu adalah individu maupun organisasi, serta ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengelola proyek tersebut. Proyek versus program. Nah, ini adalah sebuah proyek A, proyek B, proyek E, C, D. Nah, proyek-proyek tersebut itu ada di dalam sebuah program. Ini adalah sasaran proyek dan 3 kendala atau triple constraint. Setiap proyek memiliki tujuan khusus. Di dalam proses pencapaian tujuan tersebut ada 3 constraint yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan trade-off triangle atau triple constraint. Yaitu triple constraint itu adalah produk, schedule, dan cost. Produk atau mutu, cost anggaran, schedule jadwal. Nah, di dalam mutu itu di dalam proyek itu harus sesuai dengan target. Nah, setelah itu kita harus dan di dalam biaya itu harus sesuai anggaran, tidak harus dicairkan sekaligus. Karena di dalam biaya ini kita harus menghemat untuk proyek itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang selanjutnya adalah waktu. Waktu itu kita harus on time delivery per modul, per proses, dan per phase. Nah, selesai. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ini tentang siklus manajemen proyek. Ya. Siklus hidup manajemen proyek atau System Development Life Cycle. Pengertian SDLC atau System Development Life Cycle, siklus pengembangan pembangunan sistem atau System Life Cycle. Dalam rekayasa dan rekayasa perangkat lunak itu adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Secara umum, siklus hidup proyek merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Terdapat 4 tahap kegiatan utama yang dilakukan dalam siklus hidup proyek.
yaitu yang pertama adalah tahap inisiasi, yang kedua tahap perencanaan, yang ketiga tahap eksekusi atau pelaksanaan proyek, yang keempat adalah tahap penutupan. Nah, ini adalah gambaran dari proses project tersebut. Yang pertama adalah project initiation atau tahap inisiasi. Yang kedua adalah project planning atau perencanaan. Yang selanjutnya kita ke project execution atau pelaksanaan proyek tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya kita ke project closure atau penutupan, tahap penutupan. Kita akan bahas satu-satu. Tahap inisiasi. Di tahap inisiasi ini, proyek merupakan tahap awal kegiatan proyek sejak sebuah proyek disepakati untuk dikerjakan. Pada tahap ini, permasalahan yang ingin diselesaikan akan diidentifikasi. Beberapa pilihan solusi untuk menyelesaikan permasalahan juga didefinisikan. Sebuah studi kelayakan dapat dilakukan untuk memilih sebuah solusi yang memiliki kemungkinan terbesar untuk direkomendasikan sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan. Ketika sebuah solusi telah ditetapkan, maka seorang manajer proyek akan ditunjuk sehingga tim proyek dapat dibentuk. Setelah tahap inisiasi, kita masuk pada tahap perencanaan. Ketika ruang lingkup proyek telah ditetapkan dan tim proyek terbentuk, maka aktivitas proyek mulai memasuki tahap perencanaan. Pada tahap ini, dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci sebagai panduan bagi tim proyek selama kegiatan proyek berlangsung. Adapun aktivitas yang akan dilakukan pada tahap ini adalah membuat dokumentasi project plan, resource plan, financial plan, risk plan, acceptance plan, communication plan, procurement plan, kontrak supplier, dan perform peer review. Tahap selanjutnya yaitu adalah tahap eksekusi atau pelaksanaan proyek tersebut. Dengan definisi proyek yang jelas dan terperinci, maka aktivitas proyek siap untuk memasuki tahap eksekusi dan pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, deliverables atau tujuan proyek secara fisik akan dibangun. Seluruh aktivitas yang terdapat dalam dokumentasi project plan akan dieksekusi. Sementara kegiatan pengembangan berlangsung, beberapa proses manajemen perlu dilakukan guna memantau dan mengontrol penyelesaian deliverables sebagai hasil akhir proyek. Nah, setelah tahap eksekusi tersebut selesai, kita masuk kepada tahap penutupan. Tahap ini merupakan akhir dari aktivitas proyek. Pada tahap ini, hasil akhir proyek beserta dokumentasinya diserahkan kepada pelanggan. Kontrak dengan supplier diakhiri. Tim proyek dibubarkan dan memberikan laporan kepada semua stakeholder yang menyatakan bahwa kegiatan proyek telah selesai dilaksanakan. Langkah akhir yang perlu dilakukan pada tahap ini yaitu melakukan post implementation review untuk mengetahui tingkat keberhasilan proyek dan mencatat setiap pelajaran yang diperoleh selama kegiatan proyek berlangsung sebagai pelajaran untuk proyek di masa yang akan datang. Nah, sekian presentasi dari saya. Ada salah atau lebihnya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.